Assalamualaikum bosku, jumpa lagi dengan Kacung Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang piston KPH ya, atau Karisma Supra 125 ya. Yang mana ini juga untuk menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang di kolom komentar ya. Kenapa piston KPH ini atau Karisma ini sering ngeletek ya? Intinya penyakitnya ngeletek lah ini. Dan ini juga banyak kasus ya teman-teman ya, yang sering saya hadapi di bengkel Kolter kami ya. Piston Karisma kendalanya untuk konsumen yang sering mengeluhkan ngeletek ya. Mungkin ini sekedar berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya sehari-hari dan mungkin beda mekanik atau beda tukang kolter, beda pengalaman ya. Jadi kita saling menghargai satu sama lain untuk solusi masalah piston Karisma ini sering ngeletek ya. Ini oke, kita ke titik pembahasan ya. Kenapa piston Karisma ini sering ngeletek ya? Piston Karisma ini ya teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman pemula yang belum paham ya. Ada dua versi ya. Ada yang memakai teflon, ada yang tidak memakai teflon ya. Nah ini saya contohkan dua ya. Ini dari merek NPP, kemudian yang ini RKN ya. Sama-sama merek yang sangat rekomen ini. Untuk yang dari NPP dia menggunakan teflon ya teman-teman ya. Dan yang RKN tidak ya. Ini nanti saya bahas ya perbedaannya ya. Oke ya. Ini pengalaman saya kenapa piston Karisma itu sering letek. Yang khususnya yang menggunakan teflon ini ya yang kita bahas ya. Karena teflon ini tipis teman-teman ya. Dan sewaktu di kolter atau di amplas, apabila teflon ini tidak dihabiskan, otomatis sebulan 2 bulan dia akan habis teflon ini gesekan dengan dinding silinder ya. Yang ini khusus yang piston Karisma yang menggunakan teflon ya. Nah kalau teflon ini sekiranya sudah habis, otomatis piston ini sama dinding silinder agak ada rongganya teman-teman ya. Karena dari awal ngehoning atau ngamplas itu tidak langsung dihabiskan ya. Jadi 1 bulan 2 bulan kemudian teflon ini akan habis. Jadi jika saya menggunakan, ada orang yang ngolter blok Karisma ya, kemudian dia minta NPP yang ada teflonnya ini langsung saya habiskan di waktu saya ngamplas ya atau honing ya. Ini jadi langsung saya habiskan, saya amplas. Jadi nanti biar dinding piston ini dengan dinding silinder dia rapat sendirinya tanpa dilapisi dengan teflon ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya atau versi saya ya. Dan untuk teman-teman yang mau piston Karisma tidak ada teflonnya ya, atau yang polos, bisa menggunakan RKN ya. Ini bagus ya teman-teman ya. Ini langsung press dia teman-teman ya. Walaupun di honing dia antara dinding piston dengan dinding silinder langsung press ya, tanpa ada lapisan teflonnya. Jadi kira-kira kalau menurut pengalaman saya timbul bunyi ngeletek dari teflon yang sudah habis ya teman-teman ya. Jadi dia antara piston dan dinding silinder itu sudah kocak ya, sudah tidak rapat seperti awal di waktu dia dilapisi teflon ya. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Silahkan mau diterapkan atau tidak, karena beda mekanik, beda versi dan beda pengalaman ya. Dan kalau mau yang press atau tidak ada teflonnya, teman-teman bisa menggunakan merek RKN ya. Karena untuk yang ada teflonnya ini, walaupun teman-teman beli yang original HM Honda, dia menggunakan teflon ya. NPP juga menggunakan teflon. Namun untuk saya langsung saya siasati teflon ini saya habiskan ya. Saya amplas pakai amplas halus sambil dihoning teman-teman ya. Jadi nanti dia itu press dengan sendirinya, asli press dengan dinding piston ya, bukan press dengan lapisan teflon ini ya. Oke teman-teman ya, mungkin ini hanya sekedar berbagi pengalaman dari saya untuk teman-teman pemula ya, tentang blok Karisma yang sering ngeletek ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mencari piston Karisma, blok Karisma atau stang share Karisma, nanti di pojok kiri video atau di bawah judul ada link produk penjualan ya. Bisa langsung di CO dan langsung terhubung dengan Shopee ya. Dan saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.